Pernah kebayang nggak sih? Dulu itu ada loh video instruksi dari Western Electric tahun 1954. Isinya wanita senyumnya lebar gitu, ngajarin orang pakai telepon puter. Wah, telepon puter ya. Klasik banget itu. Iya kan? Kelihatannya sepele, tapi detailnya wah luar biasa. Dia bilang, pastikan jari sampai finger stop gitu. Nadanya ceria, tapi ada tegasnya juga. Ada perintahnya gitu ya. Betul. Terus ada peringatan penting. Jangan tarik balik piringannya. Katanya sih bisa merusak sinyal atau gimana gitu. Oh iya, baru tahu saya. Zaman sekarang kayaknya aneh ya, fitur yang dulu dianggap canggih banget. Bisa telepon langsung tanpa operator, malah butuh panduan khusus. Iya juga ya. Padahal itu kemajuan besar loh di masanya. Nah, persis. Itu dia kata kuncinya. Kemajuan. Sebuah langkah maju yang jelas terukur pada saat itu. Oke. Jadi dari nostalgia telepon puter tadi, ini pas banget nih buat pengantar pembahasan kita kali ini. Kita mau coba menyelami gimana cara kita memandang kemajuan, progres, dan juga kreativitas itu sendiri. Kayaknya pemahaman kita soal ini lagi geser banget nih. Dari yang tadinya lurus, rapi, teratur. Jadi lebih rumit ya. Iya, jadi lebih kayak, ya mungkin kayak jaring laba-laba. Rumit, penuh kejutan, kadang agak acak mungkin ya. Betul sekali. Dan memang pembahasan kita kali ini sumber utamanya dari bab 6 buku Everyday Chaos karya David Weinberger. Buku ini kan memang fokusnya ke sana ya, gimana teknologi itu membentuk cara kita paham dunia, cara kita melihat masa depan. Nah, khusus untuk Anda para pendengar, kita akan coba bongkar nih ide-ide kunci dari bab 6 ini, terutama soal evolusi konsep kemajuan dan apa sih artinya kreativitas di zaman sekarang ini. Oke, sip. Jadi misi kita jelas ya, menelusuri bagaimana ide tentang kemajuan ini berkembang, terus apa makna kreativitas di dunia yang makin terkoneksi, makin kompleks kayak sekarang. Siap ya? Mari kita mulai. Selami bareng-bareng. Kalau kita ngomongin kemajuan, biasanya kan langsung kebayang garis waktu yang lurus gitu ya. Iya kayak timeline gitu. Betul. Ada tonggak-tonggak pencapaiannya. Contoh paling gampang ya tadi, sejarah telepon. Dari awal ditemukan, terus model lilin, telepon putar. Tombol tekan. Nah, tombol tekan, nirkabel, sampai sekarang smartphone canggih di kantong kita masing-masing. Rasanya kan tiap langkah itu logis, maju terus. Urutannya jelas gitu ya. Iya, tapi coba deh perhatiin, kecepatannya. Dari telepon putar ke tombol tekan itu kan butuh, puluhan tahun ya. Lama itu. Lama banget. Nah, sekarang rasanya kayak tiap beberapa bulan aja udah ada fitur baru di HP kita yang dulu nggak kebayang sama sekali. Betul. Lompatannya itu kerasa makin cepat dan kadang nggak terduga arahnya. Nah, ini yang menarik. Yang sering kita lupa, gagasan bahwa sejarah itu pasti bergerak maju itu sendiri, itu sebenarnya penemuan yang relatif baru loh. Oh ya? Jadi nggak dari dulu orang mikir gitu? Nggak juga, dulu pandangan umumnya malah beda. Sebelum abad ke-17-18 gitu, banyak yang percaya ya siklus aja. Atau malah kemunduran. Ada kerinduan sama zaman keemasan di masa lalu, kayak pandangan orang Yunani kuno atau kaum romantis. Si Walter Raleigh aja di awal 1600-an nulis kalau semua karya manusia itu pasti bakal hancur. Wah, pesimis juga ya? Bisa dibilang begitu. Baru deh sekitar era pencerahan muncul ide kalau, zaman modern ini jangan-jangan lebih baik dari zaman kuno. Di Prancis, akhir abad ke-17 itu sampai ada perdebatan sengit, namanya perdebatan antara kuno dan modern. Sampai jadi perdebatan resmi gitu ya? Iya, bayangin aja cuma buat bilang kalau kita maju aja itu dulu dianggap ide radikal. Baru si Charles Van Doren tahun 1967 itu yang merangkum ciri-ciri kemajuan yang kita anut sekarang. Ada polanya diketahui, nggak bisa balik lagi dan arahnya ke kebaikan. Jadi konsep kemajuan yang kita anggap wajar ini sebenarnya punya sejarahnya sendiri. Dan belum lama-lama amat ya. Betul banget. Menarik sekali itu. Dan yang unik lagi nih, peran teknologi dalam cerita kemajuan ini awalnya tuh sering banget dipinggirkan. Oh iya? Kok bisa? Contohnya Turgot, pemikir Perancis abad ke-18. Dia lihat kemajuan itu lebih ke akumulasi pengetahuan. Jadi ilmu nambah, kita makin maju. Bukan karena alatnya makin canggih. Kecuali mungkin mesin cetak. Tapi itu pun karena perannya nyebarin ilmu. Alat-alat lain
dianggap sekunder aja. Benar, bahkan di abad ke-19, penulis populer kayak Samuel Smiles di Inggris, dia lebih fokus ke cerita kepahlawanan manusia hebat. Jadi orang-orang hebat ini menaklukkan alam karena kegigihan mereka, karakter kuat, bukan karena alat canggih yang mereka pakai. Alatnya dianggap kurang heroik gitu ya. Iya, kayaknya gitu. Dianggap mengurangi nilai kepahlawanannya. Baru di pertengahan abad ke-20, sejarah teknologi mulai ditulis lebih serius. Tapi itu pun seringkali masih kayak daftar perbaikan kecil aja. Gerobak dorong jadi lebih bagus, bajak jadi lebih efisien. Belum sampai ke apresiasi gimana teknologi itu bisa ngubah cara kita hidup dan mikir secara fundamental ya. Nah, itu dia. Belum sampai ke sana awalnya. Jadi, kira-kira kapan nih pandangan ini mulai berubah? Kapan teknologi nggak lagi dilihat cuma sebagai alat bantu, tapi jadi pendorong utama perubahan? Titik baliknya mungkin pas kita mulai bisa bedain antara alat biasa sama apa yang disebut mesin atau engine. Apa bedanya tuh? Alat sama mesin? Alat kan biasanya tujuannya spesifik ya. Palu ya buat maku, gergaji buat motong. Udah, gitu aja. Tapi mesin, kayak mesin uap yang disorot sama Smiles tadi, itu potensinya lebih luas. Satu mesin uap bisa gerakin macam-macam alat lain di pabrik, atau bisa ngegerakin lokomotif, kapal. Sifatnya itu lebih, generatif. Generatif. Maksudnya gimana tuh? Mampu menghasilkan berbagai kemungkinan baru yang nggak terduga sebelumnya. Nggak cuma satu fungsi, dan puncak dari mesin generatif ini ya jelas komputer. Oke. Komputer kan nggak dirancang cuma buat satu tugas spesifik, dia itu mesin meta istilahnya. Bisa ngelakuin apa aja yang bisa kita rumusin dalam bentuk program. Benar juga. Mau buat ngitung lintasan roket? Bisa. Cari resep kentang tumbuk? Bisa. Jadi alarm? Gampang. Sampai ngerancang pola fraktal yang aneh tapi indah yang dulu nggak pernah kepikiran. Wah, iya ya. Potensinya jadi luas banget. Potensinya itu dibatasi cuma sama imajinasi kita dan kemampuan kita bikin programnya. Terus, Datanglah internet. Wah, ini kayak nyiram bensin ke api generativitas tadi ya. analogi yang pas. Iya banget. Komputer yang saling nyambung ini melipat gandakan potensi generatif tadi secara luar biasa. Betul. Internet itu mengubah komputer dari alat serbaguna buat individu, jadi kayak simpul dalam jaringan kolaborasi dan penciptaan global. Contoh paling gampang mungkin platform kayak GitHub ya. Oh iya, GitHub. Buat para developer itu ya. Iya. Bayangin aja puluhan juta developer berbagi puluhan juta proyek kode. Mereka bisa gampang banget pakai ulang kode orang lain. Ada istilahnya forking, itu kayak nyalin resep masakan terus kamu modif sesuai selera. Atau modding, itu biasa buat modifikasi game. Jadi saling sanggung, saling pakai ulang gitu ya. Pasti yang dinamis banget. Walaupun, ya kalau dilihat petanya rumit banget kayak bola rambut, kata Weinberger. Saya juga jadi ingat contoh lain yang lebih simpel, tapi dampaknya gede banget. Tombol view source di browser web zaman dulu. Ya, itu penting banget dulu. Dengan sekali klik aja, siapapun bisa ngintip kode di balik halaman web. Bisa belajar dari situ, bisa dipakai ulang kodenya. Bener, itu kayak ngebuka akses ke dapur pembuatan web buat semua orang, demokratis banget. Rasanya emang hampir semua hal di internet itu punya potensi jadi mesin generatif ya. Mirip cara kerja bahasa mungkin? Bisa jadi. Kita punya kosakata sama tata bahasa yang terbatas, tapi bisa menghasilkan kalimat baru yang jumlahnya tak terhingga. Nah, iya kan? Boleh banget. Oke, mari kita bandingkan nih. Kemajuan model lama, yang linear itu, ciri-cirinya gimana dibanding model generatif yang baru ini? Oke, pertama, soal alurnya ya. Kemajuan tradisional itu sifatnya linear dan substitutif. Substitutif, maksudnya menggantikan gitu. Iya, satu hal menggantikan hal lain dalam urutan yang jelas, jam pegas gantiin pendulum, mobil gantiin kereta kuda. Tujuannya seringkali penyempurnaan. Nah, sementara kemajuan generatif itu lebih menyebar dan multiplikatif. Menyebar dan multiplikatif. Satu inovasi, kayak internet atau platform kode terbuka tadi, itu nggak langsung menggantikan yang lama, tapi malah memicu ribuan kemungkinan baru yang nggak terduga, ke berbagai arah. Jadi fokusnya bukan mengganti, tapi bikin potensi baru ya? Tepat, penciptaan potensi baru. Oke, jadi bukan lagi satu langkah di depan, langkah sebelumnya, tapi lebih kayak satu titik yang jadi sumber banyak cabang baru gitu. Persis. Nah, ini nyambung ke poin kedua.
soal tanda pencapaian atau milestone. Di model tradisional, tanda kemajuan itu ya kayak patok jarak di jalan lurus. Tiap langkah itu batu loncatan ke tujuan berikutnya. Berurutan gitu ya? Iya, kalau di model generatif, tanda kemajuan yang paling penting justru adalah si titik percabangan tadi. Inovasi yang sifatnya generatif, yang memungkinkan ribuan bunga lain mekar. Nilainya bukan di posisinya di garis lurus, tapi seberapa banyak kemungkinan baru yang dia buka. Oke. Terus soal arahnya gimana? Kemajuan model lama kan rasanya kayak ditarik ke depan gitu ya, menuju kesempurnaan atau tujuan akhir. Bener banget. Kemajuan tradisional tuh terasa ditarik oleh tujuan akhir, istilahnya teleologis. Ada visi soal kondisi yang lebih baik, lebih sempurna, terus kita gerak ke sana. Pengetahuan yang udah terkumpul bikin rasanya nggak bisa balik lagi, irreversible. Oke. Kalau yang generatif? Nah, sebaliknya, kemajuan generatif itu lebih terasa didorong dari belakang oleh penurunan hambatan. Didorong dari belakang. Maksudnya? Dengan bikin biaya dan usaha buat nyoba hal baru jadi rendah banget, kayak di internet kan gampang banget tuh bikin sesuatu. Nah, itu kita kayak membebaskan kecerdasan dan kreativitas kolektif, jadi bisa diterapkan ke masalah atau keinginan yang nggak terduga, yang bahkan kita nggak tahu ada sebelumnya. Arahnya nggak ditentuin di awal, tapi muncul dari interaksi banyak orang. Wah, menarik. Ini juga nyambung ke soal siapa yang melakukannya ya. Cerita kemajuan model lama kan biasanya penuh sama pahlawan, jenius gitu. Tepat, itu poin keempat. Tingkat kesulitan dan pelakunya. Kemajuan tradisional sering digambarin sebagai perjuangan heroik. Pencapaiannya diraih dengan susah payah oleh individu-individu luar biasa. Ceritanya soal ngalahin rintangan besar. Keringat dan air mata gitu ya. Haha, kurang lebih gitu. Nah, kalau kemajuan generatif, itu bisa jadi lebih mudah, lebih kolaboratif, bahkan bisa muncul dari iseng atau main-main. Kok bisa? Ya karena hambatannya rendah tadi. Orang bisa coba, gagal, belajar lagi, berbagi dengan cepat, dalam skala besar. Inovasi bisa datang dari mana aja, nggak harus dari jenius yang terpilih. Oke. Nah, terakhir nih, soal cara kita menceritakannya. Beda juga ya? Nah, ini krusial banget. Kemajuan tradisional itu cenderung diceritain sebagai narasi linier yang rapi. Kisahnya disederhanain, sengaja nyembunyiin kerumitan prosesnya. Trial error, kegagalan, jalan buntu, itu semua dihilangin. Biar kesannya teratur dan pasti. Biar enak dibaca gitu ya ceritanya. Mungkin, sebaliknya, model generatif itu mengakui dan malah merangkul kompleksitas. Jalurnya ya bercabang. Kadang muter-muter, kadang macet, tiba-tiba tumbuh lagi ke arah baru. Model ini menolak penyederhanaan jadi garis lurus. Lebih jujur soal sifat asli inovasi ya. Betul, sifat inovasi yang sebenarnya kan emang gitu. Agak kacau, nggak terduga, tapi justru di situ potensinya. Wow, ini sih pergeseran cara pandang yang fundamental banget ya. Bukan cuma soal teknologi aja, tapi soal gimana kita ngertiin perubahan itu sendiri. Dan ini pasti ngubah cara kita lihat kreativitas juga dong. Tentu saja, kalau kemajuan udah nggak sekedar penyempurnaan linear, ya kreativitas juga nggak melulu soal kejeniusan individu yang menghasilkan mahakarya terencana. Kreativitas sekarang juga bisa berarti kejutan yang muncul dari sistem yang kompleks. Contohnya kayak gimana tuh? Di sumber kita disebutin beberapa yang menarik ya. Iya, ada beberapa. Kayak bot Facebook yang tiba-tiba ciptain bahasa sendiri pas mereka lagi nego satu sama lain. Nah, itu. Aneh kan? Aneh banget. Atau AlphaGo, AI pemain Go itu yang langkah-langkahnya dibilang alien sama Master Go. Saking anehnya tapi efektif. Betul, nggak kepikiran sama manusia. Atau contoh yang lebih biasa mungkin, sistem machine learning yang belajar ngenalin kamar motel bukan dari kasurnya, tapi dari detail aneh kayak lampu dinding tertentu. Sesuatu yang nggak pernah diajarin secara eksplisit. Bener banget. Contoh-contoh kayak gitu tuh menantang asumsi kita selama ini. Dari mana sih datangnya ide baru ini? Apa bot itu beneran kreatif? Apa AlphaGo punya intuisi? Atau jangan-jangan kreativitas ini cuma properti emergent aja dari sistem yang kompleks banget, yang berinteraksi sama data dengan cara yang nggak bisa kita bayangin? Pertanyaan besar ya. Pertanyaan besar. Yang jelas, kayaknya kreativitas sudah nggak jadi monopoli manusia atau proses sadar yang terencana lagi. Nah ini pasti ngubah cara kita nilai kemajuan teknologi baru juga dong. Misalnya kayak virtual reality VR yang disebut di buku itu. Oh iya, contoh VR itu bagus banget buat ngejelasin ini. Tentu kita masih ngukur kemajuan VR dari sisi teknisnya ya. Resolusi harga gitu ya.
Iya, resolusi makin tinggi, latency makin rendah, harga makin murah. Itu kan model kemajuan linear yang biasa. Tapi yang lebih menarik sekarang dan mungkin lebih penting, itu adalah potensi generatifnya. Potensi generatif VR. Maksudnya? Kita nggak cuma nanya seberapa bagus sih VR ini secara teknis, tapi lebih ke hal-hal menakjubkan dan tak terduga apa aja sih yang bakal diciptain orang pakai VR ini. Ah, oke. Mungkin bakal ada aplikasi terapi baru, bentuk cerita interaktif yang belum pernah ada, cara sosialisasi yang aneh tapi seru. Jadi kemajuannya diukur dari potensi kejutan dan kemungkinan baru yang dia buka. Bukan cuma soal seberapa dekat dia sama visi akhir yang udah ada di kepala kita. Wah, ini rasanya nyambung banget sama idenya filsuf Andy Clark yang dikutip Weinberger ya. Bahwa kita ini sebenarnya berpikir di luar kepala dengan alat. Gimana tuh maksudnya? Ide Clark ini yang emang pengaruhnya gede, intinya tuh kognisi atau cara berpikir kita itu nggak terbatas cuma di dalam tengkorak kepala kita aja. Kita gunain lingkungan dan alat-alat di sekitar kita sebagai bagian integral dari proses berpikir kita. Contohnya? Contoh klasiknya, fisikawan nggak bisa nurunin rumus rumit cuma di kepala. Dia butuh papan tulis atau kertas buat ngebuang sebagian pikirannya keluar, terus dimanipulasi secara fisik di situ. Arsitek butuh sketsa, model. Jadi alatnya bukan cuma pembantu tapi bagian dari proses mikirnya ya? Persis, bagian dari loop kognitif kita. Berarti kalau alatnya berubah drastis, kayak sekarang dengan adanya internet atau machine learning, cara berpikir kita juga otomatis ikut berubah secara fundamental dong. Tepat sekali. Teknologi baru ini bukan sekedar papan tulis atau kertas grafik yang lebih canggih aja. Mereka ini semacam lingkungan kognitif baru yang membentuk ulang cara kita nyari informasi, mecahin masalah, kolaborasi, bahkan cara kita memahami konsep-konsep dasar kayak pengetahuan, kebenaran, pemahaman. Contohnya gimana tuh? Internet misalnya, bikin kita terbiasa sama akses instan ke info yang melimpah ruah. Tapi seringkali juga pecah-pecah, terfragmentasi. Terus machine learning, ML, ini ngenalin jenis kecerdasan baru yang cara kerjanya beda banget sama kita. Nah, ngomongin ML nih, ada bagian yang menurut saya cukup menantang ya di buku ini, soal gimana ML itu menggoyahkan apa yang disebut kesepakatan atau the agreement. Bisa dijelasin sedikit nggak? Oke. Kesepakatan ini gagasan yang akarnya kuat banget di tradisi pemikiran Barat, baik dari warisan Ibrani maupun Yunani kuno. Intinya adalah keyakinan bahwa ada semacam keselarasan fundamental antara pikiran manusia sama struktur realitas atau kebenaran alam semesta. Maksudnya gimana tuh, selaras? Dalam tradisi Ibrani, kita kan diciptakan segambar Allah, jadi dianggap mampu memahami wahyunya. Kalau di tradisi Yunani, manusia punya logos atau rasio yang dipercaya bisa menangkap keteraturan rasional, logos juga namanya, di alam semesta. Keyakinan ini ngasih kita tempat yang istimewa gitu, sebagai makhluk yang secara unik mampu memahami dunia. Oke, terus gimana ML bisa menggoyahkan keyakinan itu? Nah, ML, terutama model deep learning yang kompleks, itu seringkali kerjanya kayak kotak hitam atau black box. Kotak hitam. Maksudnya nggak transparan gitu ya? Iya, kita tahu data apa yang dimasukin, terus hasil apa yang keluar. Tapi kita nggak selalu ngerti gimana persisnya si model itu sampai ke kesimpulan itu di lapisan-lapisan internalnya yang rumit. Anehnya, model kotak hitam ini seringkali bisa bikin prediksi atau ngenalin pola dengan akurasi yang ngalahin kemampuan pakar manusia yang pakai pemahaman konseptual biasa. Wah. Nah, ini kan jadi menimbulkan pertanyaan yang agak ganggu ya. Kalau mesin bisa memodelkan atau memahami dunia secara efektif tanpa perlu konsep atau penjelasan yang bisa kita ngerti, apakah pemahaman alam manusia dengan konsep dan narasinya itu satu-satunya jalan menuju kebenaran? Jadi mempertanyakan keunikan cara berpikir manusia ya? Betul. Apakah keselarasan unik antara pikiran kita dan alam semesta itu beneran ada? ML ini nunjukin kalau ada cara lain buat berinteraksi secara efektif dengan kompleksitas dunia. Cara yang mungkin asing banget buat kita. Ini maksa kita buat lebih rendah hati mungkin ya, dan menerima kalau dunia ini jangan-jangan jauh lebih kompleks dan aneh daripada yang bisa ditangkap sama kerangka berpikir kita selama ini. Jadi kalau kita tarik kesimpulan nih, dari penelusuran kita di bab 6 Everyday Chaos ini, kita kayaknya lagi ngelihat sebuah pergeseran besar ya. Kita bergerak dari ide kemajuan sebagai garis lurus yang ditarik menuju tujuan akhir yang jelas. Menjadi pemahaman kemajuan sebagai jaringan generatif yang kompleks. Betul, yang didorong oleh terbukanya akses dan interkoneksi.
Dan kreativitas pun artinya jadi meluas ya. Nggak lagi cuma soal penyempurnaan atau kejeniusan individu. Tapi juga soal kejutan-kejutan yang muncul dari sistem kompleks ini. Dan yang penting diingat nih, pergeseran ini kan bukan cuma teori di atas kertas ya. Ini terjadi karena kita semua, Anda dan saya, setiap hari itu berinteraksi langsung sama teknologi-teknologi generatif ini. Ya juga ya, kita pakai internet, medsos. Mungkin juga alat berbasis AI, seringkali tanpa kita sadari sepenuhnya gimana alat-alat ini ngebentuk cara kita mikir dan bertindak. Kayak kata Weinberger, seringkali tangan kita belajar lebih dulu dari kepala kita. Kita adopsi praktek baru karena emang efektif, baru belakangan kita coba pahamin implikasi filosofisnya. Jadi wajar kalau kita ngerasa lagi di tengah transisi ya. Agak bingung mungkin, tapi Juga penuh potensi. Kebingungan itu wajar kok dalam proses adaptasi. sebagai penutup nih, kami ingin ajak Anda semua buat merenung sejenak. Kalau kemajuan itu bukan lagi jalan lurus menuju tujuan yang pasti, dan kreativitas bisa muncul dari tempat-tempat tak terduga yang nggak sepenuhnya kita kendalikan, apa ya artinya ini buat Anda? Pertanyaan bagus. Gimana ini bisa mengubah cara Anda misalnya mendekati inovasi di pekerjaan Anda? Atau cara Anda belajar hal baru? Atau bahkan cara Anda mencahin masalah sehari-hari? Mungkin, alih-alih selalu nyari langkah berikutnya yang paling jelas dan paling aman, gimana kalau kita coba mulai merangkul sedikit ketidakpastian? Sedikit bermain-main dengan kemungkinan, dan coba manfaatin potensi generatif yang mungkin aja ada di sekitar Anda yang selama ini nggak terpikirkan. Sebuah pertanyaan untuk kita pikirkan bersama ya. Betul. Sebuah pertanyaan untuk Anda bawa pulang dan renungkan.